Oke, baik kita mulai ya. Sudah terlihat belum ini? Halo, sudah ya? Materinya sudah terlihat belum? Oke, kita lanjut ya. Saya langsung aja ini. Selamat sore, Mas Imam Febri, Mas Dodi, dan ini Mas siapa ini? Saya nggak kelihatan ini. Mas Fadil. Nah, Mas Fadil ini cuma bertiga ya. Ya, kayak cuma bertiga. Nggak apa-apa ya, kita langsung mulai saja. Terkait mungkin yang pertama kita mulai dari tugas dulu ya. Nah, ini terkait tugas terkait tugas yang sudah mengumpulkan itu kok tidak salah saya di aktivitas belajar 8 aktivitas belajar 8 kita cek dulu ya yang mengumpulkan itu terakhir saya cek 4 mungkin nanti malam akan saya langsung nilai ya. Nah, ini ada 4 dan waktunya itu tinggal 1 hari 23 jam. Mungkin sekitar Senin nanti ya selesainya ya ini ya. Oke, mungkin yang bagi yang belum nanti bisa mengerjakan dan mengirimkan tugas ya. Kemudian untuk materi inisiasi, sorry, untuk materi apa pengayaan udah saya upload. Ini saya rangkum dari pertemuan 5 sampai pertemuan 8 yaitu tentang Vue.js itu ya. Nah, kita langsung saja. Di sini saya tidak akan minta teman-teman praktik ya, atau mas-mas di sini untuk praktik karena waktunya mungkin terbatas gitu. Mungkin nanti kita diskusi saja terkait Vue.js ini seperti apa. Oke, yang pertama mungkin teorinya dulu ya ini ya. Oke, teorinya dulu. Nah, apa itu Vue.js? Nah, jadi Vue.js itu merupakan JavaScript framework progresif ya. Jadi kita mungkin mulai dari JavaScript framework-nya dulu ya. Jadi uh, Vue.js itu mungkin sama sama saja dengan ada kalau tidak salah ada AngularJS juga ya. Jadi kerabatnya itu ada AngularJS. Untuk yang front end ya ini ya. Untuk yang front end itu ada Vue, Angular, sama kalau React itu lebih ke arah ini ya pustaka gitu ya. Oke. Mungkin Angular lah ya yang dari Google ya kalau tidak salah saya itu. Nah, itu sama ya. Jadi mereka sama-sama front end framework atau JavaScript framework. Nah, di sini ada kata progresif artinya Vue ini sebutannya Vue ya. Jadi tulisannya ini Vue tapi spellnya itu Vue karena ini diambil atau diadaptasi dari kalau tidak salah saya itu dari bahasa Prancis ya ini ya. Tapi tetap dibaca Vue ya seperti itu. Nah, jadi ini adalah JavaScript framework ya, front end ya. Kalau Vue.js itu front end sama seperti Angular tadi yang saya sampaikan. Nah, ini progresif ini artinya kita bisa mengembangkan kita bisa mengembangkan sistem front end dengan menggunakan JavaScript framework ini secara bertahap gitu ya. Jadi tidak langsung gitu. Jadi kita bisa menggunakan pustaka-pustakanya atau ekosistem yang ada itu secara bertahap, jadi tidak langsung. Mungkin sedikit berbeda ya, kalau di Laravel itu eh, ekosistemnya udah besar ya. Jadi ekosistemnya saja udah besar. Jadi kalau misalkan untuk pengembangan skala kecil itu, kalau menurut saya mungkin tidak tepat ya kalau menggunakan Laravel. Tapi kalau JavaScript Vue.js ini atau JavaScript framework Vue.js ini mungkin bisa kita jadikan sebagai salah satu pilihan seperti itu. Nah, ini yang digunakan untuk membangun halaman web ya. Jadi udah jelas karena kita belajarnya mata kuliah web, jadi jelas kita mempelajari kerangka kerja yang digunakan untuk membangun web seperti itu. Nah, kemudian view ini hanya fokus pada layer view-nya saja ya. Nah, makanya di sini namanya hampir sama ya, view, ada view juga di sini. Oke, dengan menggunakan pendekatan MVC. Jadi ini adalah desain pattern-nya ya. Jadi beberapa framework atau kerangka kerja itu menggunakan yang namanya desain pattern ya. Ada yang MVC, ada yang MVV apa ya? Saya lupa itu kalau di Django itu MVVM ya kalau tidak salah saya.
sama seperti di Swift ya. Oke, tapi di apa namanya, Vue itu dia menggunakan desain pattern-nya itu MPC. MPC itu apa? Model, view, sama controller. Seperti itu ya. Nah, ini sama dengan di Laravel. Kalau teman-teman sudah pernah mungkin mengembangkan web menggunakan Laravel, dia menggunakan desain pattern MPC juga. Nah, jadi MPC ini dia punya 3 layer ya. Layer yang pertama itu model. Jadi model ini nanti dia berinteraksi dengan database langsung. Ya, kemudian view, view ini nanti interaksinya dengan end user-nya ya. Jadi kalau misalkan kita melihat sebuah halaman web, nah itu adalah layer view. Ya, makanya layer view ini interaksinya nanti dengan end user-nya atau si penggunanya. Nah, kemudian controller ini sebagai penghubung atau jembatan antara model dengan view. Nah, misalkan view-nya butuh data ini dari database misalnya. Jadi view-nya butuh data, dia nanti apa namanya, controller nanti bisa memanage-nya ya. Jadi nanti controller minta ke model bahwasannya si view ini minta data, misalkan data pegawai gitu ya. Nah, jadi nanti minta ke model dan nanti controller yang passing datanya ke view. Seperti itu ya, nanti view akan menampilkannya. Nah, itu kalau MPC di Laravel ya, karena saya baru pertama kali juga menggunakan Vue ini ya. Nah, ini pertama kalinya pengalaman saya belum pernah sama sekali menggunakan Vue.js. Saya sudah pernah itu menggunakan Laravel, kemudian React sudah pernah sedikit karena saya itu fokusnya sebenarnya di back-end-nya ya. Kemudian Flux, kalau di Python itu ada Flux, nah itu saya udah pernah. Kalau yang Vue ini pengalaman pertama juga. Dan ternyata desain pattern-nya ini sama dengan Laravel juga ya. Jadi dia menggunakan desain pattern MPC. Nah, kemudian kita masuk ke sejarahnya sedikit di sini. Nah, jadi Vue ini dikembangkan oleh Evan You. Ya, Evan You ini asal Singapura ya, berkebangsaan Singapura. Nah, jadi sejarah singkat yang saya baca, jadi Evan You ini adalah mantan dari karyawan Google ya. Dan kalian tahu bahwa Google itu punya apa namanya, punya AngularJS ya. Soalnya kalau React itu kan punyanya Facebook ya, dikelola oleh Facebook maksud saya. Nah, punya AngularJS. Nah, dan ternyata si Evan You ini pernah mengembangkan sistem menggunakan Angular juga. Nah, ternyata katanya ya, ini pendapatnya bahwa Angular itu sangat kompleks gitu ya. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi dibuat kompleks oleh si Angular gitu. Nah, kenapa tidak disederhanakan gitu ya? Nah, maka berangkat dari hal itu, maka dia mencoba mengembangkan framework lain atau Vue.js gitu ya. Nah, ini maka dia mengembangkan Vue.js. Nah, karena Vue.js itu terkenalnya ya lebih sederhana gitu ya dibandingkan dengan AngularJS. Oke, dan di sini dirilis itu pada tahun 2015 ya, yang kita tahu di Vue 1.0-nya, kemudian Vue 2 di 2.0 di 2016 dan 3.0 di 2020. Ya, dan di 2020 di Vue 3.0 itu sudah menggunakan TypeScript ya, yang performanya lebih bagus dibandingkan JavaScript. Seperti itu. Nah, oke, ini sebenarnya udah dikembangkan di tahun 2014 gitu ya. Jadi, nah ini alasannya ini karena komunitas pengembangnya itu mulai melirik karena kesederhanaan sintaks dan performanya yang sangat cepat gitu, kalau dibandingkan dengan Angular mungkin ya. Nah, sehingga dibuatlah versi satunya itu dan dirilis pada tahun 2015. Seperti itu. Nah, dan sekarang itu kontributornya sudah banyak ya, saya lihat di webnya itu. Kontributor si Vue.js ini udah cukup banyak. Kemudian donaturnya juga banyak. Nah, jadi Vue.js itu open source ya. Jadi siapapun boleh menjadi kontributor alias kalian boleh mengembangkan si framework Vue.js ini atau kalian bisa juga mengadopsinya atau menggunakan Vue.js untuk mengembangkan sistem yang ada di tempat kalian. Misalkan seperti itu ya. Nah, jadi dananya dari mana? Nah, dana awalnya itu ya dari Evan You sudah pasti. Nah, kemudian untuk pengembangan selanjutnya itu udah pasti dari donatur ya. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan React.js ya. Kalau kita lihat
React.js itu saat ini cukup besar karena di baliknya itu ada Facebook gitu ya, ada Meta maksudnya yang dananya juga cukup besar gitu. Yang bukan lagi cukup besar tapi sangat besar ya. Kemudian ada Google juga yang menghandle atau mengelola untuk AngularJS gitu ya. Dan mereka punya dana yang besar. Nah, jadi beda sekali dengan Vue.js. Mungkin kalau dari sisi perkembangannya, saya kurang paham kalau Angular itu mungkin di apa namanya, di perusahaan juga banyak yang menggunakan ya. Kalau di Jogja itu yang saya tahu menggunakan itu kampus itu kalau tidak salah ya, ini kalau tidak salah saya itu adalah Universitas Islam Indonesia. Nah, itu mereka mengembangkan ekosistem mereka menggunakan AngularJS gitu ya. Nah, tapi sebenarnya Vue.js ini juga punya kekurangan ya. Kalau misalkan nanti ekosistem dari apa namanya sistem yang kita kembangkan itu nanti terlalu kompleks dan terlalu besar, nah itu nanti mungkin menjadi kendala gitu ya. Nah kemudian karena banyaknya kontributor gitu ya, mungkin nanti ada beberapa third party-nya atau pustaka-pustaka yang dukungannya itu ya mungkin mendukung ya kompatibel tapi mungkin kurang pas aja gitu mungkin ya. Nah, mungkin beda sekali dengan apa namanya dengan AngularJS dan React.js karena dikembangkan oleh perusahaan ya gitu. Nah, karena kan apa namanya struktur cara coding itu kan mungkin beda-beda ya gitu. Nah, ini bisa jadi mungkin ada bug-nya atau mungkin ada sedikit kendala atau gimana gitu. Nah, itu yang saya baca di forum-forum gitu ya untuk kelemahannya seperti itu. Nah, tapi sampai saat ini Vue itu memang cukup fleksibel untuk kita gunakan untuk apa namanya mengembangkan sistem skala kecil dan menengah ya kalau menurut saya seperti itu. Nah, dan cukup banyak yang menggunakan Vue ternyata sampai saat ini baik perusahaan internasional dan juga nasional. Kalau nasional itu kalau tidak salah saya Tokopedia itu salah satunya menggunakan Vue.js ya. Seperti itu. Nah, mungkin saya kurang tahu ya, apakah semua front end-nya atau mungkin di bagian tertentu saja, tapi yang jelas pernah ada komunitas gitu yang apa namanya forum ya, forum diskusi di internet yang menjelaskan bahwa Tokopedia itu menggunakan Vue.js. Mungkin nanti bisa diklarifikasi ya kalau teman-teman punya informasi lain. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih kita itu perlu mengembangkan web menggunakan framework atau kerangka kerja gitu ya? Nah, alasannya ini menarik ya. Jadi, setiap programmer itu punya cara coding atau manajemen apa namanya, punya manajemen folder mungkin atau manajemen filenya itu tidak sama gitu ya. Jadi misalkan saya dengan kalian misalkan, mungkin struktur filenya, struktur direktorinya itu beda gitu ya, jadi nggak sama. Nah, yang jadi masalah, kalau misalkan saya kerja di suatu perusahaan gitu ya, kemudian saya nanti itu resign gitu ya, jadi saya kerja nih, saya mengembangkan suatu sistem yang sangat kompleks misalkan di suatu perusahaan X misalkan, kemudian saya resign gitu ya. Saya kembangkannya menggunakan native ya, atau mungkin biasa kita kenal dengan vanilla gitu ya, vanilla JavaScript gitu ya. Saya kembangkan atau mungkin saya membuat framework saya sendiri gitu ya. Nah, ketika saya resign, nanti pengganti saya itu akan kesulitan gitu. Akan kesulitan mengembangkan sistem yang ada di perusahaan tersebut, di perusahaan X itu. Kenapa? Karena yang bersangkutan itu belum pernah belajar tentang ekosistem yang saya kembangkan atau tentang framework yang saya kembangkan, kemudian struktur directory, struktur filenya juga dia tidak tahu gitu ya. Jadi mungkin dia harus belajar lagi dan itu nanti mempengaruhi learning rate gitu ya. Jadi kurva pembelajarannya nanti cukup tinggi gitu dan itu nanti akan memakan waktu gitu ya. Jadi mempelajari coding orang lain itu tidak mudah gitu ya. Jadi butuh waktu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita harus menggunakan standar yang umum, standar yang general gitu. Nah, apa itu? Nah, salah satunya ada Vue.js gitu. Nah, kalau misalkan saya kerja di perusahaan X, kemudian saya mengembangkan sistem di sana menggunakan
apa namanya, Vue.js gitu ya. Nah, kemudian ketika saya resign, ada pengganti saya, dia akan paham gitu. Paham apa namanya, framework atau kerangka kerja dari sistem tersebut. Karena apa? Karena mungkin dia punya pengalaman sebelumnya di Vue.js juga gitu ya. Jadi strukturnya itu udah standar gitu ya. Jadi strukturnya itu sudah tidak ya, kalau mungkin ada perubahan ya tidak banyak ya perubahannya. Nah, tapi secara umum dia pasti lebih cepat gitu ya mempelajarinya gitu. Nah, walaupun nanti kalian eh, misalkan kalian menjadi pengganti gitu ya karyawan di di Australia misalkan. Nah, jadi nanti kalau misalkan di situ menggunakan Vue.js, kalian juga akan lebih cepat beradaptasi gitu ya. Karena Vue.js ini sudah menjadi standar internasional. Jadi semuanya sudah paham gitu. Beda sekali kalau misalkan kalian nanti mengembangkan framework sendiri gitu ya. Jadi nggak semua orang tahu. Nah, apakah ada perusahaan yang mengembangkan framework sendiri? Ada gitu ya. Bahkan teman saya itu eh, di industri mereka mengembangkan framework sendiri untuk sistem informasi akademik ya di kampus-kampus. Nah, jadi mereka punya punya framework sendiri. Mereka tidak menggunakan framework yang ada. Gitu. Nah, jadi kesulitannya bagi kampus ya kampus mau tidak mau harus terus kerjasama dengan pihak tersebut ya. Jadi ada apa ya namanya ketergantungan gitu ya. Jadi adanya ketergantungan. Nah, jadi kesulitannya itu gitu. Makanya beberapa kampus juga itu udah lepas dari yang seperti itu. Mereka menggunakan kerangka kerja yang umum dan mereka juga sudah punya programmer gitu ya. Biasanya di kampus-kampus itu sudah banyak programmernya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini alasan kenapa kita perlu mengembangkan web menggunakan kerangka kerja. Kalau zaman saya dulu itu belum ada gitu ya. Jadi saya pertama kali belajar framework itu tahun 2000 apa ya namanya? Framework apa? Saya lupa namanya. Yi ya, ada Yi framework. Itu kayak CMS waktu awal-awal keluar itu saya lihat ya, kayak content management system. Oke, kita lanjut ke struktur foldernya. Nah, ini ada struktur foldernya. Saya juga ini baru cek ya struktur foldernya ini kurang lebih seperti Express gitu ya kalau saya lihat. Jadi tidak terlalu banyak gitu kalau kita lihat di Express. Nah, di sini ada My View App. My View App ini adalah nama proyek Vue.js kita, ya. Kemudian di sini udah saya kasih keterangan ya, ada di dalam My Vue.js ini ada directory namanya Node Modules. Nah, ini folder tempat menyimpan semua pustaka dan dependencies yang dibutuhkan aplikasi nantinya. Nah, jadi kalau dibuka Node Modules ini ada banyak sekali ini dependencies-nya tuh. Ya. Tapi lagi-lagi sebenarnya ini tidak sebanyak di Laravel. Kalau di Laravel itu kalau teman-teman mungkin buka vendornya, itu banyak sekali itu vendornya itu saya lihat ya. Nah, ekosistemnya kalau di Laravel itu terlalu besar. Ya, kalau misalkan tidak kita gunakan ya eman-eman gitu ya. Sayang, soalnya gede juga gitu. Makanya mungkin lebih cocok untuk sistem yang kompleks gitu ya. Nah, kemudian ada public. Nah, public ini tempat untuk menyimpan aset statis yang tidak akan diproses oleh build tool-nya ya. Jadi biasanya ini untuk apa ya namanya? Config-config untuk servernya mungkin ya ini ya. Nah, ini konfigurasi servernya atau apapun yang tidak berkaitan atau yang tidak diproses oleh build tool ya. Kemudian ada SRC, source-nya ada. Nah, mungkin yang paling penting ini di source-nya ya, yang ya sebenarnya semuanya penting, tapi yang perlu kita perhatikan ini adalah di bagian source-nya. Nah, jadi source ini folder inti tempat menuliskan semua kode aplikasi. Ya, jadi nanti ada aset gitu ya. Nah, ini untuk menyimpan apa namanya gambar, logo gitu ya. Nah, ini kita simpan di aset nantinya atau file-file JS atau file-file CSS tambahan gitu ya. Bisa kita tempatkan di aset. Kemudian ada komponen. Ya, nah ini ada komponen. Nah, jadi eh, apa namanya? Sekarang itu pendekatan pendekatan coding ya, pendekatan pengembangan sistemnya itu berbasis komponen. Jadi yang kita kembangkan itu adalah komponen-komponen. Kalau misalkan kita buka Tokopedia misalkan ya. Oke, ini kita misalkan buka Tokopedia. Nah, ini jadi Tokopedia itu punya komponen-komponen nantinya. Ya, jadi
Jadi nanti ada banyak sekali komponen, kemudian nanti komponen-komponen itu akan digabungkan gitu ya dalam suatu halaman, dalam satu halaman gitu. Nah, jadi nanti untuk komponen-komponen itu kita tempatkan di directory components. Makanya di tugas sebelumnya, saya menyarankan teman-teman untuk menyimpan file-file HTML lainnya selain index ya, selain index itu di dalam folder atau directory components aja gitu. Nah, walaupun di tugas itu sebenarnya tidak, maksudnya di tugas itu kan sudah di ini kan ya, di apa namanya, diminta strukturnya seperti ini. Tapi itu cuman tambahan dari saya ya, jadi tidak apa namanya itu cuman tambahan, tidak mempengaruhi nilai gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini ada komponen header gitu. Nah, ada komponen mungkin ini namanya top menu gitu ya, menu atas, top menu. Nah, ini sendiri ini. Jadi ini terpisah. Kemudian ini nanti ada komponen untuk searching, kemudian nanti ada komponen untuk promo, yang ini ya, komponen promo, kemudian nanti ada komponen untuk kategori populernya, kemudian nanti ada komponen untuk di bagian sisi kanannya ini, ada komponen apalagi ini misalkan iklan gitu ya, dan macam-macam gitu. Nah, biasanya nanti karena ini itu projectnya itu kan tim ya, udah pasti tim. Sehingga nanti kita mengembangkannya itu biasanya per komponen gitu ya. Jadi ya kalau dulu itu ya biasanya kita. Nah, ini ada komponen top up dan tagihan, nanti bisa kita nanti pengembangannya di sini. Nah, kalau misalkan nanti udah jadi, itu bisa kita tempel-tempel gitu ya. Nah, seperti ini. Berbasis komponen lah gitu ya. Kemudian ada app view-nya. Nah, ini komponen root-nya atau struktur utama dari aplikasi kita gitu ya. Nah, jadi nanti komponennya masuk ke sini. Kalau mungkin kalian pernah belajar yang namanya template inheritance, ya kalau di Laravel itu ada template inheritance. Nah, itu dia punya parent, dia punya child. Nah, sepertinya root-nya ini parent-nya gitu ya. Child-nya nanti itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam directory components. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi karena saya baru pertama kali juga menggunakan ini, eh, sepertinya seperti yang saya sampaikan tadi, karena di Laravel ya seperti itu, ada template inheritance gitu ya, parent and child gitu. Kemudian ada main.js. Nah, ini file JavaScript pertama yang dijalankan atau yang menjembatani antara view-nya nanti dengan HTML-nya gitu ya. Nah, ini file CSS global, jadi semua selektor nanti yang kita tuliskan di dalam file CSS style ini itu akan digunakan pada seluruh apps kita gitu ya. Nah, ini git ignore ini udah pasti ada ya. Ini adalah file yang tidak kita unggah nantinya atau file-file yang tidak perlu kita unggah. Kalau di VS Code itu biasanya ada .vs Code gitu ya, kalau kayak gini nih misalnya. Nah, ini untuk config-nya VS Code-nya, ya, extension ya. Jadi ini kan tidak perlu diunggah, nanti bisa masuk ke git ignore-nya. Nah, ini indeks HTML seperti biasa, file HTML utamanya di sini terdapat div untuk app-nya. Jadi kalau kita buka di indeks itu ada, ini agak berat ya karena saya menjalankan apa namanya local record ini. Nah, jadi di sini ada ID app. Nah, ID app itu dia mengambil dari app.view-nya ini gitu ya. Nah, ini kalau kita hilangkan, nanti kode-kode ataupun tampilan yang kita tuliskan di app.view-nya ini tidak akan tampil gitu. Oke, kemudian ada package log JSON-nya. File ini digunakan untuk mencatat versi spesifik dari semua pustaka yang terinstall. Jadi misalkan ada pustaka-pustaka third party atau library yang kita install, itu nanti masuknya di package log ini ya. Untuk versi-versinya, ini kan udah jelas nih versinya, versi berapa yang kita gunakan. Oke, seperti itu. Kalau package JSON itu identitas dan panduan proyek. Kalau misalkan kita lihat ke package JSON-nya, nah ini ada identitasnya, versionnya gitu ya, type-nya, kemudian nah ini untuk panduannya, script, kalau dev untuk menjalankan ini ya, untuk menjalankan apa namanya, npm run dev, nah itu untuk menjalankan apa namanya ini, program aplikasi kita gitu, atau panduannya lah ya. Kemudian readme ini file dokumentasi proyek ya, misalkan kalau kita punya requirement yang perlu diinstal, nanti bisa kita tambahkan di readme.
Atau nah ini seperti apa ya, panduan gitu ya, panduan penggunaan aplikasi kita. Ada feed config.js, ini file konfigurasi utama untuk feed-nya atau untuk build tool-nya. Oke, kemudian kita masuk ke praktiknya aja langsung ya, karena teorinya mungkin sudah cukup. Mungkin teorinya ada yang mau ditanyakan tidak di sini? Buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait teorinya seperti apa? Ini gelap ya, ini udah. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke Vue.js. Nanti untuk praktiknya mungkin kita akan praktik di bagian ini, di bagian app.vue-nya. Karena app.vue-nya udah dipanggil di index.html. Jadi index.html ini yang pertama kali jalankan ya. Sebenarnya yang pertama kali jalankan itu adalah index.html-nya. Nah, cuman kan di sini udah ada div ID app. Nah, kita udah import app-nya di sini. Jadi ketika index.html ini dipanggil, otomatis dia akan menjalankan app yang ada di sini gitu ya. Jadi aman-aman aja, tidak masalah. Oke, mungkin nanti akan kita inikan bagian ininya. Oke. Oh ya, saya jelaskan juga ya di sini ya. Saya tutup aja dulu, ya tidak terlalu ini. Oke, perlu mungkin saya sampaikan bahwa apa namanya, untuk Vue.js ini kita wajib melakukan instalasi Node.js ya, karena untuk menjalankan Vue.js kita nanti menggunakan npm itu tadi. Nah, sehingga kita perlu untuk menginstal Node. Saya sarankan mungkin untuk yang bisa digunakan adalah yang Node versi 24 ya, yang terbaru saat ini. Nah, kemudian Node itu, nah ini beberapa mahasiswa saya di kampus itu kadang salah mengartikan gitu ya, bahwa kamu kembangkan apps kamu itu pakai apa? Kadang ada yang bilang pakai Node.js gitu. Nah, Node.js itu sebenarnya bukan 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 apa framework gitu ya, bukan kerangka kerja. Jadi Node.js itu adalah runtime, teman-teman. Ya, jadi perlu diperhatikan juga ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu juga, tidak masalah gitu ya. Mungkin teman-teman yang baru tahu, saya jelaskan bahwasannya apa namanya, bahwa Node.js itu adalah runtime. Nah, selain Node.js, ada tidak yang lain? Ada gitu ya. Ada Boon namanya, Boon.js gitu ya. Kita lihat. Nah, Boon.js ini dikembangkan oleh orang yang sama mengembangkan Node.js juga. Jadi mungkin dia melihat di Node.js itu ada apa namanya? Ada yang kurang pas mungkin ya, saya kurang tahu juga ini. Nah, sehingga dia mengembangkan Boon gitu ya sebagai runtime untuk menggantikan Node.js. Mungkin karena saat ini sudah banyak yang pakai Node.js, mungkin untuk migrasi butuh waktu juga gitu ya. Nah, ini ada yang pakai Boon. Boon katanya lebih baik lah, lebih cepat gitu ya. Nah, selain Boon, itu ada lagi yang cukup terkenal namanya Deno gitu ya. Deno.js. Kita coba cek aja, ini runtime juga gitu. Nah, Deno, nah seperti ini ya. Ini Deno ini. The next generation JavaScript runtime gitu. Nah, tapi saya belum pernah pakai semuanya ini ya. Ini Deno saya belum pernah, Boon juga belum pernah gitu. Mungkin teman-teman mungkin ada yang sudah berpengalaman menggunakan runtime yang lainnya. Nah, ini Deno sebenarnya di websitenya ini ada perbandingannya gitu ya. Cuman ini agak lambat gitu ya. Jadi agak kesulitan. Nah, ini tampilannya cukup unik ya. Jadi ada apa namanya, karakter seperti dino gitu ya. Kalau tidak saya salah dulu itu ada menampilkan perbandingan performanya itu ya antar Deno, kemudian ada juga Node, kemudian ada Boon juga kata. Kalau mungkin teman-teman nanti bisa buka gitu ya seperti apa tampilannya. Oke, kita sambil menunggu aja, mungkin ini kita coba yang ini dulu gitu ya. Ini udah saya buka, ini nanti kita mengubah yang di sini. Ini saya copy paste aja ya. Ini karena agak lambat ini ya. Karena menjalankan beberapa apa namanya ini. Ini yang berat itu sebenarnya recordnya ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu
kita coba belajar di sini. Oke, oke, ini kita kenalan dulu dengan di bagian file app view-nya. File app view itu nanti terdiri dari 3 blok ya. Ada blok untuk template-nya, untuk kita menuliskan tag-tag HTML-nya. Kemudian ada script untuk menuliskan script ya, termasuk programnya nanti. Ada metode, ada data juga. Misalkan nanti kita kalau mau menuliskan data di sini bisa juga gitu ya. Kemudian style ini untuk CSS-nya gitu. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan di bagian pertama itu kita belajarnya Mustakis ini ya. Kemudian ada Vitex, ada HTML. Nah, ini kalau ini ya, ya biasa aja ya Mustakis ini kayak apa ya? Apa sih? Kumis gitu ya. Nah, ini dia menggunakan tag P ya, ini kita kayak manggil variabel biasa ini. Jadi kalau nanti kita tuliskan di datanya nama pengguna di JS-nya, JS-nya ini di atas ya. Nah, ini misalkan nama pengguna, misalkan nama saya gitu ya, Eko Ferianto, berarti nanti halo, nama saya Eko Ferianto. Nah, seperti itu saja. Nah, kemudian ada Vitex. Nah, Vitex ini ya kurang lebih sama kalau menurut saya dengan yang ini. Cuman dia kalau Vitex ini dia menggunakan tag HTML ya. Dia menggunakan dia sebagai atribut dari tag HTML gitu. Nah, kalau yang VHTML itu nanti berupa untuk menuliskan apa namanya bentuk HTML gitu. Nah, seperti ini misalkan teks HTML, ada UL, ada slice UL, ini untuk bukanya, ini untuk tutupnya gitu ya. Nah, ini saya enter. Ini kalau misalkan teman-teman pakai apa namanya petik biasa, ini tidak bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan mau yang enter bentuk seperti ini, gunakan nanti petik yang di atas tombol tab itu ya. Nah, ini petik bukanya di sini, petik tutupnya di sini, supaya bisa di enter gitu. Supaya mungkin tampilannya lebih, kalau menurut saya lebih enak dilihat seperti ini gitu, dibandingkan kalau apa namanya, kita coba dulu mungkin ya ini ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi nah ini ya. Nah, ini kalau misalkan tidak berwarna, mungkin teman-teman butuh install namanya View Official ya. Cuman saya tidak bisa install View Official, jadi saya pakai alternatif yang lain. Nah, ini karena saya pakai Node versi 16 dan itu tidak support gitu untuk View Official. Jadi teman-teman nanti cari extension namanya View, tuliskan saja Vue Official. Nah, itu diinstal saja kalau misalkan tidak ada warnanya gitu ya. Nah, cuma di sini saya tidak menggunakan View Official. Saya lupa ini menggunakan apa kemarin. Nah, ya ini saya pakainya Feature ini ya, kalau tidak salah saya. Nah, saya pakainya Feature dan ini support untuk yang versi saya gitu ya, versi yang saya gunakan. Dan jangan lupa pakai snippetnya juga supaya nanti codingnya jadi lebih mudah gitu ya. Jadi ada rekomendasi-rekomendasinya biar lebih cepat gitu. Oke, untuk blok-bloknya tadi sudah saya sampaikan. Yang ini seperti biasa ya, ini kita ekspor default. Kemudian di sini ada data, mengembalikan nilai, misalkan nama pengguna. Jadi nanti di sini nama pengguna sesuai dengan variabelnya gitu ya. Kemudian nanti untuk yang vtext-nya yang kita tampilkan adalah teks singkat, nanti diambil dari teks singkat, berarti saya sedang belajar Vue.js. Kalau yang teks HTML nanti dia mengambil teks HTML yang ada di sini. Ini kalau misalkan kita jalankan dan pastikan kita udah jalankan npm run dev-nya ya ini di terminalnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi halo, nama saya, ini diambil dari datanya tadi, kemudian yang ini vtext-nya, kemudian ini adalah vhtml-nya. Ya. Nah, ini untuk apa namanya sudah saya sisipkan di sini ya tadi untuk materi pengayaannya sudah saya upload. Oke. Ini denonya udah belum ya? Nah, ini perbandingan apanya ini? Request per second-nya gitu ya. Dia bandingkan Deno sama Node. Cuma Deno sama Boon belum dibandingkan ini ya. Nanti teman-teman coba buka aja ya. Nah, sekedar tahu aja boleh gitu ya, tidak harus pakai juga gitu, sekedar tahu. Nah, ini mustakisnya untuk cara paling dasar untuk menampilkan data ya.
mustex-nya ini, kemudian ada vtex-nya itu identik dengan yang pertama ini tadi, cuman penulisannya berbeda, format penulisannya aja yang berbeda. Kemudian VHTML ini render untuk elemen HTML gitu ya. Jadi yang dirender adalah elemen HTML. Jadi tidak ditampilkan tak-taknya ya di sini, tapi kita render gitu. Kita jalankan sesuai dengan struktur atau kode HTML-nya. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian conditional directive-nya. Nah, directive ini istilah-istilah yang digunakan di beberapa framework ya. Jadi ada misalkan seperti ini. Nah, VEF itu directive VEF gitu ya. Ada directive VElse, ada directive VElse if, ada directive VElse gitu ya. Nah, ini cuman istilah di beberapa framework juga istilahnya menggunakan directive ya. Misalkan di Laravel itu pakainya ada yield gitu ya. Directive yield, directive if, directive for, dan macam-macam gitu. Oke. Yang kedua kita langsung coba saja yang conditional gitu ya. Conditional ini seperti biasa if else gitu ya. Jadi if else itu strukturnya nanti ada sebenarnya untuk if else itu kita bisa menggunakan struktur yang if saja gitu ya. Jadi nanti kita pakai if-nya saja. Saya contohkan aja ya. Nah, ini saya komen. Ini kita blok dulu, kita komen. Ini saya pakai control slash ya. Nah, ini kita komen, control save. Nah, di sini kita pakai yang vif dulu. Jadi kalau statusnya ini admin dan statusnya nanti kita ubah di datanya di sini. Nah, ini. Sebentar, saya ubah ke admin dulu mungkin. Kalau statusnya ini admin, maka nanti selamat datang admin, gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan statusnya ini bukan admin gitu? Nah, berarti tidak ada yang ditampilkan gitu ya, karena di sini tidak ada else-nya. Ya, jadi dia cuma punya block if-nya saja. Oke, kemudian ini pakai sama dengan 3, ini harus identik ya. Kita coba. Nah, ini status login-nya selamat datang admin. Nah, kita coba kalau misalkan dengan satu blok, tapi kita buat kondisinya bukan admin gitu, misalkan user gitu ya. Nah, kalau user, ini otomatis dia tidak akan menampilkan apapun. Jadi cuma status login. Cuma labelnya aja ya. Label yang di heading 3-nya ini saja yang ditampilkan. Nah, kenapa tidak menampilkan yang lain? Karena tidak ada block else-nya. Nah, sekarang kita buka block else-nya yang di sini. Saya buka ya sebentar. Ini saya buka semuanya dulu. Bukanya ini pakai control slash juga ya. Yang else if-nya saya tutup dulu ya. Nah, ini kita buat dia apa namanya? If. Kalau tidak if ya else. Jadi di sini ada 2 blok. Kalau admin, kalau misalkan statusnya itu adalah admin, berarti selamat datang admin. Kalau misalkan statusnya selain admin, entah itu user, apalagi selain user itu misalkan pengunjung misalkan ya, pengguna, apalagi macam-macam lah ya. Selain admin pokoknya, maka dia nanti akan menampilkan silahkan login terlebih dahulu. Nah, ini block else ya. Kalau kita lihat, nah ini silahkan login terlebih dahulu. Tidak harus user ya, apapun kita tuliskan sembarangan di sini juga, ya dia tetap akan menampilkan block else-nya gitu. Nah, ini saya save. Kita coba cek, sama silahkan login terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan di sini kita buka yang blok kedua, ini else if ya. Jadi ada 3 blok. Kalau misalkan statusnya itu admin, selamat datang admin. Kalau else if ya, jika statusnya itu user, maka nanti selamat datang user. Ini kita ubah jadi user saja karena admin sudah saya coba tadi. Oke, harusnya nanti di sini yang tampil adalah selamat datang user. Nah, seperti ini, selamat datang user. Ya, seperti itu. Jadi selain admin dan nanti selain user, dia akan menampilkan block else-nya atau statement yang ada di block else-nya yang ini. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Ada conditional directive yang lain, namanya itu adalah visio gitu ya. Nah, kalau misalkan conditional untuk yang if else if dan else ini digunakan jika kondisinya jarang berubah atau sifatnya statis, atau mungkin nanti kita melakukan pengecekan
dari data gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi bukan berarti benar-benar statis ya gitu ya, tapi apa namanya, eee, jarang sekali mengalami perubahan gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan yang ini. Nah, tapi kalau misalkan Visio, Visio itu sebenarnya lebih lebih ke tombol sih sebenarnya ya kalau saya lihat di sini. Nah, ini kalau misalkan kita mau kondisi yang sering berubah secara dinamis, misalkan dengan klik tombol ini nanti kondisinya berubah gitu, atau dengan mengarahkan mouse gitu ya, macam-macam, nanti kondisinya berubah. Nah, itu kita bisa menggunakan yang Visio. Nah, Visio itu caranya bisa, ini kita copy aja mungkin untuk yang Visionya. Kita coba, ini dia pakai apa ya namanya, pakai button ya, saya gunakan button, kemudian di sini saya pakai Visio gitu ya. Kita coba aja. Ini saya tidak coding dari awal ya, kalau coding dari awal 2 jam itu sepertinya tidak cukup gitu. Kita cek hasilnya. Nah, ini misalkan saya punya button di sini. Jadi kalau misalkan saya klik halo, kalau tidak diklik, kalau diklik lagi ya hide gitu ya, jadi show hide ini. Nah, ini kalau di CSS itu defaultnya itu hide gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat kodenya, oke sebentar, ini saya reload dulu misalkan. Oke, tampilkan atau sembunyikan pesan, dan di situ udah ada halonya. Nah, ini dia menggunakan acuannya ini dari sini ya, toggle-nya ini. Nah, jadi kita buat dulu bahwa pesan terlihatnya true. Jadi kalau misalkan saya reload, jadi pesan terlihatnya itu true. Kalau di sini false, dia harusnya tidak terlihat. Nah, dia tidak terlihat ya, halonya tidak terlihat gitu. Nah, ketika saya klik baru dia terlihat. Nah, kita buat true dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya reload, dia true, artinya halonya itu terlihat. Nah, kalau saya tekan tombol, ya tekan tombol mana tadi, button ini, tampilkan sembunyikan pesan, maka nanti ini pakai on click ya, seperti di apa DOM itu yang kemarin kita bahas gitu ya, di DOM itu. Nah, ketika saya klik tombol, on click-nya itu nanti akan menjalankan toggle pesan, ya metode toggle pesan ini. Nah, ini kalau kita lihat apa namanya, logikanya pesan yang sebelumnya pesan terlihat yang sebelumnya true, jadinya di sini tidak true. Nah, ini ada not-nya. Ya, jadi dia pakai tanda seru itu not. Jadi yang sebelumnya pesannya itu bernilai true, kalau tombol ini saya klik sekali, berarti dia bernilai tidak true. Tidak true itu artinya false gitu ya. Nah, tapi kemudian pesan terlihat sebelumnya false, saya klik lagi, berarti dia tidak false, berarti dia true gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi berubah-ubah ini nanti nilainya. Oke, itu seperti itu ya untuk yang Visio-nya. Kemudian, nah kita masuk ke data binding. Nah, di data binding dalam Vue.js, konsep data binding ini merupakan proses menghubungkan data dari JavaScript-nya ke HTML-nya. Jadi ini kayak passing data gitu ya, kita mau ngambil data. Nah, ini konteksnya ini di sini dari JavaScript ya, karena saya menuliskan datanya di JS-nya. Tapi kalau misalkan kita sudah buat program, itu udah pasti di modelnya, karena data itu interaksinya dengan database atau dengan API nanti misalkan. Nah, jadi kita kalau mau ngambil data, itu harus lewat model dulu gitu. Ya. Nah, jadi konsepnya seperti ini ya. Ada dua ya, ada one way sama yang two way di sini. Ada yang satu jalur dan ada yang dua jalur ya. Oke, maaf. Nah, ini yang satu jalur ya. Nah, yang satu jalur itu artinya kita kita cuma mendapatkan data dari model gitu. Jadi model itu cuma passing data aja ke view-nya gitu. Supaya nanti end user itu bisa melihat gitu ya. Jadi model passing data ke view. Sedangkan view itu tidak bisa melakukan aksi apapun ke model. Contohnya nyimpen data gitu ya. Jadi kita cuma bisa mengambil data dari model. Udah selesai di situ aja. Karena cuma satu jalur gitu. Nah, tapi kalau dua jalur, kita bisa melakukan keduanya gitu ya.
kita bisa melihat data yang ada di database atau di API-nya melalui model, ya, dikirim nih, jebret gitu ya, kelihatan tuh datanya gitu ya. Nah, kita juga bisa memasukkan data ke dalam database kita atau ke dalam API kita. Nah, ini dia change gitu ya. Kita melakukan update atau perubahan atau kita melakukan penambahan data gitu ya atau kita melakukan penghapusan data. Jadi ada aksi, ada reaksi gitu ya. Nah, jadi ketika saya masukkan data, mungkin di sini nanti dia menampilkan reaksi yaitu ditampilkan gitu data yang barusan saya masukkan gitu ya. Jadi ada dua jalur gitu. Nah, ini two way gitu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalkan di konteks praktikum yang saya buat karena datanya masih statis di dalam JS, makanya di sini saya buatnya JS ke HTML. Sebenarnya itu ya dari model ke view-nya gitu ya. Nah, sedangkan nanti yang two-way-nya itu dua-duanya, aliran data dua arah secara simultan. Baik itu dari JS ke HTML ya atau dari model ke view-nya maupun sebaliknya dari HTML ke JS-nya atau dari view-nya ke modelnya seperti itu. Nah, kita coba dulu yang pertama. Nah, ini yang pertama ini jadi yang pertama itu seperti kita menampilkan data dari JS aja udah selesai gitu ya. Jadi data dari JS udah tampil ya sudah selesai, aman gitu. Berarti itu one way. Kita coba. Ini belum kesimpan ya. Oke, sudah kesimpan. Nah, ini. Arahkan kursor ke sini untuk melihat pesan. Kita lihat ini dia pakai pakai vbind. Ini pakainya vbind ya, coba kita lihat. Kalau tidak salah memang pakainya vbind sama yang satu itu vmodel atau apa ya, saya lupa. Nah, ini pakainya vbind ya. Untuk yang one way itu pakainya vbind, bindingnya. Kemudian nanti yang kedua itu kita pakainya vmodel. Nah, ini. Jadi ini kita pakai vbind dulu, vbind. Nah, vbind itu sebenarnya tidak perlu dituliskan vbind seperti ini ya. Jadi ini kalau kita hapus juga aman ini. Ya. Nah, ini ada dulu aja lah ya. Kita buat ada dulu, jangan kita hapus. Kita lihat pesannya di sini. Oh, ini berupa title ya nanti ya. Jadi kalau kita arahkan pesannya halo, ini adalah pesan yang diikat lewat vbind. Kita coba cek, kita arahkan kursornya ke sini. Saya klik dulu ya. Arahkan. Nah, ini ada title-nya ya tuh. Ada title-nya. Nah, jadi ini prosesnya. Jadi kalau saya arahkan ke sini, dia ngambil data apa namanya? Data yang ditampilkan itu atau label yang ditampilkan halo ini adalah pesan itu diambil dari JS-nya atau dari modelnya gitu ya. Jadi ya udah interaksinya cuma satu atau ketika kita menampilkan data dalam sebuah tabel gitu ya. Nah, jadi itu one way saja gitu. Oke, seperti itu. Nah, ini penulisannya tidak harus lengkap ya. Misalkan kita vbind-nya kita buang, ini juga bisa gitu. Aman ya, tidak masalah. Nah, aman, tidak masalah ya. Cuman kenapa saya tambahkan vbind gitu, supaya mungkin teman-teman paham bahwa kalau one way kita pakainya vbind, kalau yang two way nanti kita pakainya vmodel. Oke, kita lanjut ke bagian vmodelnya ya ini. Sebentar, vbind. Nah, ini vmodelnya. Kalau vmodel itu harus dua arah. Minimal kita punya form nanti untuk input datanya gitu ya. Cuman di sini belum bisa ya. Ini kita masih demokan yang sederhana sekali. Jadi belum belum saya demokan untuk yang aplikasi yang sesungguhnya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini misalkan saya menuliskan nama gitu ya. Misalkan siapa ya? Misalkan Siti misalkan. Nah, jadi seperti ini. Dia menampilkan, kita juga bisa memasukkan data di sini gitu ya. Atau misalkan Budi. Nah, seperti ini. Jadi ini two way, dua arah gitu ya. Kita mengambil data dari JavaScript-nya. Kalau kita lihat di sini, di JavaScript-nya ini harusnya kosongan ini. Nah, ini nama usernya kosong. Tapi ketika saya isi pakai input type di sini lewat form itu ya, lewat text box maksudnya. Nah, jadi di sini diisi pakai vmodel, nama usernya diambil dari sini. Sesuai dengan yang kita ketikkan gitu ya. Nah, ini kayak name gitu ya. Kalau misalkan di HTML form itu kayak name.
Jadi ini variabelnya bergantung dari data yang ada di sini. Nah, data yang ada di sini bergantung dari apa yang kita masukkan, sorry, yang ditampilkan di sini itu bergantung dari sini, dari data. Data yang ada di sini bergantung dari apa yang kita masukkan lewat text box atau input yang ada di sini. Seperti itu untuk yang dua jalur gitu ya. Nah, ini pemilihannya one way sama two way. Kapan menggunakan one way binding atau pakai v-bind-nya ini? Gunakan ini ketika Anda ingin menampilkan data atau mengatur perilaku elemen berdasarkan kondisi di JavaScript gitu ya. Oke, data tidak perlu dikirim balik oleh pengguna. Jadi tidak ada interaksi lagi. Jadi one way itu cuma satu interaksi aja gitu. Dari data ke view-nya gitu, dari model ke view-nya. Sudah selesai gitu ya. Nah, ini contohnya apa? Manipulasi atribut, mengubah sorts atau src gambar, atau apa, hreflang ya, atau ID elemen secara dinamis gitu. Jadi kita tidak perlu input apapun gitu ya. Atau tadi menampilkan data juga bisa. Kapan menggunakan yang two way? Ketika nanti mungkin ada form. Nah, ini kalau misalkan kita mau apa namanya? Mengisi form itu kan berarti ada dua dua ini ya, dua arah gitu. Kita isi kemudian dia menampilkan gitu. Iya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian dalam Vue.js ada dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Nah, kita masuk ke pemrosesan data, ada namanya compute property dan ada yang namanya compute methods gitu ya. Nah, bedanya apa? Kita pahami dulu bedanya. Yang compute property ini digunakan untuk melakukan kalkulasi atau pemrosesan data yang hasilnya itu bergantung pada data lain. Contohnya, nanti kalau kita misalkan ingin melakukan kalkulasi, misalkan harga dengan jumlah beli. Misalkan saya beli sampo sebanyak 5, harga satuan samponya adalah Rp2.000 misalkan. Nah, itu nanti Rp2.000 dikali 5 gitu ya, sebanyak kuantitasnya. Nah, biasanya itu digunakan untuk proses perhitungan gitu ya, atau kalkulasi gitu. Keuntungan utamanya ada pada catch-nya gitu ya. Jadi di sini penyimpanan hasilnya. Jadi hasil dari kalkulasinya. Jika data tidak berubah, maka hasilnya sama saja. Kita contohkan aja di sini. Kalau misalkan datanya tidak berubah, seharusnya hasilnya sama aja gitu ya. Jadi hasilnya juga tidak berubah gitu. Kita coba cek. Kita klarifikasi lah ya. Oke, di sini kita cek dulu ya. Harganya di sini berapa ini? 123, 12, harganya 100.000. Diskonnya 0,2, 20% gitu ya. Ini harusnya 80.000 ya. Nah, ini 80.000 ya. Oke, kalau saya reload, ya ini nggak akan berubah ya teman-teman. Nah, ini tidak akan berubah. Kenapa tidak berubah? Ya karena datanya tidak berubah gitu kan, sesuai dengan yang di sini dikatakan di sini. Nah, jika data tidak berubah, maka hasilnya sama saja gitu. Tidak berubah juga. Nah, sekarang coba kita ubah gitu ya. Ini misalkan saya jadikan 1 juta gitu harganya, 1 juta. Atau jangan 1 juta lah ya. Diskonnya aja yang kita ubah di 0,5, 50% misalkan. Nah, ini seharusnya harganya 50.000 tuh. Tadi kan 80 jadi 50.000. Nah, itu untuk yang compute property gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang pasangannya compute methods. Nah, fungsi biasa. Nah, ini methods ya, kayak fungsi biasa sebenarnya. Fungsi biasa yang digunakan untuk melakukan tindakan tertentu gitu ya, event gitu. Berbeda dengan compute, fungsi dalam methods akan selalu dijalankan ulang. Nah, ini contohnya kalau kita misalkan mau bikin apa namanya? Nah, ini dijalankan selalu dijalankan ulang setiap kali ada re-render pada komponen. Nah, ini kayak contoh programnya nanti counting itu ya. Jadi setiap kita klik tombol countingnya, nilainya selalu nambah gitu. Nah, ini misalkan saya klik, nah ini nilainya selalu tambah. Oke, kalau misalkan kita re-render 0 lagi, kita klik lagi angkanya. Nah, seperti ini ya. Jadi perubahannya itu berdasarkan pada event.
yang ada di sini. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhir ada watcher di sini, ada watch ya. Adalah fitur view untuk mengawasi perubahan suatu data atau properti. Nah, ini kita perlu tahu data atau properti itu apa. Data itu apa ya, seperti atribut, properti itu seperti atribut mungkin kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah belajar namanya dictionary, dictionary itu ada dua bagian. Yang pertama itu ada key, ada key-nya. Yang kedua itu ada value-nya gitu ya. Nah, jadi yang kita sebut sebagai properti itu ya key-nya. Misalkan ada nama, ada name, nama kota. Misalkan mahasiswa, objek mahasiswa dia punya properti name, nama kota. Atau misalkan kalau teman-teman punya kelas gitu ya, member variabelnya itu kita sebut sebagai properti gitu ya. Jadi dia punya member variabel atau variabel yang ada di dalam suatu kelas. Nah, itu kita sebut juga sebagai properti. Nah, nilainya misalkan NIM 11000, nilainya 1100 itu adalah nilai dari suatu properti. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika nilai data berubah, watcher ini otomatis dijalankan sehingga bisa menjalankan proses tertentu. Biasanya digunakan untuk validasi input, mengambil data dari API, melakukan pencarian otomatis, sinkronisasi data, dan menjalankan proses ketika nilai berubah. Nah, ini kayaknya termasuk nanti asinkronus gitu ya. Makanya di sini penerapannya itu, oh bukan, mana ya? Nah, ini dan ini itu kayaknya asinkronus ya. Kalau asinkronus kan ada sinkronus sama asinkronus ya. Kalau sinkronus itu prosesnya itu dijalankan secara serial atau bertahap gitu. Kayak misalkan dalam manajemen proyek itu kan ada pekerjaan kedua ini bisa dikerjakan ketika pekerjaan pertama selesai gitu. Nah, pekerjaan ketiga itu bisa dikerjakan setelah pekerjaan kedua selesai dan itu serial gitu, berurut gitu ya, urutan. Nah, itu yang sinkronus gitu ya. Ada yang asinkronus. Nah, asinkronus itu dia paralel. Misalkan pekerjaan dua itu bisa dijalankan tanpa harus menunggu pekerjaan satu gitu ya. Nah, jadi pekerjaan satu dan dua itu dijalankan secara paralel. Nah, jadi di sini saya gunakan yang namanya set timeout. Cuman apa? Supaya nanti kelihatan delay-nya. Kalau ada delay-nya kelihatan bahwa mereka ada fungsi lain itu yang berjalan juga gitu ya. Jadi fungsi lain berjalan dan ini juga menyusul gitu. Jadi paralel, jalannya dua-dua gitu ya. Misalkan kalau ada proses, misalkan eh, kalau ada proses 1, 2, 3 gitu. Ada proses 1, proses 2, proses 3 gitu. Nah, proses 1 ini jalan gitu ya. Jalan di background, proses 2-nya juga bisa kita jalankan gitu, tidak masalah. Nanti ketika proses 2 selesai, masuk ke proses 3, proses satunya belum selesai dan nanti mereka jalan bersamaan. Atau gini, ketika ini simpelnya itu ketika kita kayak masak nasi gitu ya di rice cooker. Nah, misalkan kalau kita mau nyiap makan gitu kan kita masak nasi dulu, kita masak nasinya dulu, udah ya kita cuci berasnya, kita masak ke dalam rice cooker, kita tutup, kita pencet tombolnya, nah ini masak. Nah, artinya selama proses masak nasi, kita bisa masak sayur, kita bisa masak lauk gitu kan. Nah, jadi nanti ketika misalkan nasinya mateng, lauk dan sayurnya juga mateng gitu. Nah, jadi masak sayur dan lauk ini bisa kita jalankan tanpa harus menunggu nasi matang dulu gitu. Jadi artinya bisa dijalankan secara bersamaan gitu ya. Nah, itu asinkronus. Nah, itu kelihatannya itu cocok di watcher ini ya. Kalau saya lihat, mungkin nanti bisa diklarifikasi gitu ya. Coba nanti eh, apa namanya dicek lagi gitu ya. Tapi sepertinya seperti itu ya, karena saya baca-baca di teorinya juga watcher itu kurang lebih seperti itu gitu ya, untuk menangani proses yang asinkronus gitu. Dan saya waktu ngajar React itu pakai contohnya itu memang pakai ini ya, pakai set timeout ini. Nah, ini 1 detik ini. Oke, kita lihat. Misalkan saya cari K gitu ya. Nah, ini hasil ditemukan untuk K. Misalkan nama saya. Nah, ini ada delay-nya gitu ya. Delay-nya itu selama 1 detik gitu. Nah, itu kan seperti bagian sini sama bagian sini itu bekerja secara bersamaan gitu. Sebenarnya
Kalau set timeout-nya dihilangkan gimana? Nggak masalah, sebenarnya tidak masalah, cuman tidak kelihatan aja gitu ya. Kalau di sini kan kelihatan ada delay-nya. Nah, jadi kelihatan jalannya itu paralel gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita bisa ngelihat, oh ya, di sini ada, kalau teman-teman perhatikan, di functionnya, di watch-nya ini, ya, itu kalau kita lihat keyword-nya, itu ada new value sama old value. Nah, ini old value-nya belum kita tambahkan. Teman-teman nanti bisa cek old value-nya itu di konsolnya ya. Kita coba console.log, kita cek old value-nya. Nah, ini kita coba buka inspect-nya, kita inspect, kemudian kita, ini agak lama ya ini. Mohon maaf agak berisik karena hujan gitu. Nah, ini kita buka konsolnya ya. Kalau kita mau lihat all value-nya nanti, misalkan di sini kita cari Perianto misalkan. Oh, ini salah, sorry. Kita cek ke konsolnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan saya hapus O-nya, nah seperti itu. Jadi ada historinya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk apa, mengelola proses asinkron ya. Jadi watch ini bisa kita gunakan untuk mengelola proses asinkron. Seperti itu. Nanti mungkin bisa teman-teman demokan dengan apa namanya, mendownload modul yang sudah saya siapkan. Dan itu rangkuman dari aktivitas belajar aktivitas belajar 5 dan aktivitas belajar sampai aktivitas belajar 8 seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup gitu aja karena hujan juga ini. Kalau mau ada yang tanyakan mungkin boleh dituliskan di chat, tidak masalah. Soalnya nggak kedengaran ini ya, saya nggak kedengaran. Ada? Kalau belum ada ditulis juga tidak masalah gitu ya. Jadi saya tahu gitu. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke. Jangan lupa tugas-tugasnya ya. Di sini ada Mas Imam, Mas Fadil, dan Mas Dodi. Tugas-tugasnya mohon dikumpulkan. Ini yang aktif-aktif ini ya. Yang lain-lain saya kurang tahu ini kok nggak aktif di web. Nah, ini sinyalnya terganggu. Oke, kalau tidak ada saya tutup. Terima kasih semuanya. Semoga tetap semangat belajarnya dan semoga lancar gitu ya sampai selesai perkuliahan, dilancarkan, tugas-tugasnya dikerjakan, kemudian aktif di web juga, aktif di diskusi ya. Kalau mau tanya boleh nanti lewat forum diskusi atau mau tanya lewat WA juga boleh ya. Seperti itu, saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Tadi belum saya buka, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Silakan bisa leave